Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comeback lagi bersama YouTubeku yang biasanya kita buat podcast, tapi udah lama banget kayaknya aku nggak buat podcast. So kebetulan aku di sini biasanya perform kegiatan di setiap hari, di setiap malamku. Kebetulan aku jumpa dengan orang yang buat bertukar pikiran, bertukar cerita. Kebetulan beliau juga saat ini berprofesi sebagai seorang mahasiswi. Mungkin alangkah lebih baiknya perkenalin diri dulu deh kayaknya. Boleh. Ya kan, boleh ya. Siapa nih namanya? Nama lengkap apa nama panggilan nih? Nama lengkap dulu deh. Kayaknya. Nama lengkap aku Uhuta Unggul Sabila. Uhuta Unggul Sabila. Oke, itu nama singkatan apa gimana sih? Enggak, itu nama dari orang tua. Nama orang tua, maksudnya nama dari orang ayah sama ibu? Enggak. Singkat enggak ya? Beda. Emang ya? agak aneh. Iya. Namanya belum agak pernah sih nemuin di Iya. kamus itu. Oke, nah kalau nama panggilannya siapa? Panggilannya Uut aja. Uut. Oke, berarti aku panggil kamu Uut. Oke, sekarang profesi hari-hari apa? Kuliah jadi mahasiswa. Kuliah jadi mahasiswi ya? Mahasiswi ya. Di UIN. UIN, Jogja. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Semester 5. Semester 5. Berarti sekarang lagi tingkat 3, tingkat 2 ya? Tingkat tiga. Lah ya? Iya, tingkat 3 ya. Tingkat 3. Oke. Kalau boleh tahu kamu asli orang Jogja atau orang dari luaran Jogja gitu? Dari luar Jogja. Dari luar Jogja. Perantau. Iya. Pas banget sama kita. Kita juga punya channel YouTube Musisi Rantau. Kita semua kebetulan perantauan yang lagi tengah berusaha dan berikhtiar hijrah di Jogja. Kalau boleh tahu kamu dari mana? Dari Musi Banyu Asin, Palembang. Kalau ada yang tahu. Orang Kitogalo? Bukan. Orang Kitogalo itu adanya di kota. Oh, di Jadi, kota. kalau kita punya sendiri nih. Oh, ada slogan sendiri ya? Iya. Slogannya tuh mati dem asal ngetop. Mati dem asal ngetop. Itu artinya apa? Artinya tuh kita mati nggak apa-apa, yang penting ngetop. Waduh. Melawan. Pantesan banyak orang ngetop dari orang Palembang ya. Iya, banyak kan orang-orang Palembang yang ngetop ya dalam artian sukses dalam segi karir ya. Amin. Ya kan? Ya memang benar karena motonya mereka itu memang yaitu Barbar banget. Tapi itu moto yang bagus sih. Jadi kita selaku orang kita Palembang jadi ada motivasi buat karena slogan itu gitu ya kan. Nah, pastinya. Tapi so keren banget sih. Terus sekiranya Uut ntar kalau udah tamat kuliah gitu, itu kegiatannya apa lagi yang mau dikejar? Maksudnya cita-citanya deh, cita-citanya. Kalau dari keinginan sendiri sih pengen lanjut lagi S2 ya. Wow, keren. Tapi itu lihat nantilah ke depan gimana. Soalnya orang tua bilang kerja dulu atau mau berkeluarga dulu. Tapi aku pengennya sekolah gitu. Tapi kalau umurmu berapa sekarang? Aku baru 20 tahun. 20 tahun? Iya. Ya mendingan kejar karir apa dulu Kejar deh? karir ya. Karir dulu deh berkuliah. Karena Maklum anak pertama, Mas. Oh, anak pertama? Iya. Kamu udah anak pertama dari berapa bersaudara? Dari 2 bersaudara. Dua bersaudara, cewek-cewek? Cewek-cewek. Wow, itu sama kayak anakku loh. Aku kebetulan punya anak dua-duanya cewek. Pengen cari cowok belum rezeki, ya kan? Ya mudah-mudahan besok anak-anakku bisa ngikutin jejak karirnya. Amin. Bisa sampai berkuliah, amin. Mudah-mudahan ada rezekinya ke sana deh gitu pasti. Oke, selain kuliah keseharian Uut apa nih kira-kira? Aku kan ikut organisasi ini. Selain kuliah aku ikut HIMA, BEM, ya. Sama organisasi kayak dia pencinta alam tapi cuman jurusan aku aja gitu. Kayak Mapala itu. Iya, jenis-jenis Mapala, cuman dia lebih nggak terlalu luas kayak Mapala gitu. Cuman di jurusan kita aja. Siap. Bagus itu ya. Ya memang kalau kita berkuliah kalau nggak ikut aktivitas-aktivitas seperti itu ya mubazir juga ya kayak pastinya ya. Ya memang dari situlah kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang baru kali ya kan. Yang bisa bertukar pikiran, sharing seperti kita saat inilah gitu. Oke, sebelum kita jauh berbicara lebih dalam kali, aku pengen tahu nih, kamu kesini ngapain sih dan bisa tahu ada informasi di sini tuh apa gitu? Tujuannya apa dulu gitu? Kita kan tadi rapat kan, habis rapat. Oh siap. Iya, habis rapat terus ini masih jam 8 gitu. Ya nggak mungkin kita langsung pulang kan. Terus kita nongkrong aja nih, terus di mana? Kita cari yang ada live musik tuh. Oke. Terus kata salah satu teman kita, coba lihat Instagramnya Bento Kopi gitu. Oh iya. Terus lihat ternyata ada live musik dari Musik Rantau. Terus ya udah kita kesini aja. Oh, berarti datang ke sininya tuh karena lihat Instagram Bento Kopi. Iya. Kemudian lihat di situ ada performance musisi rantau. Iya. Mungkin jiwamu terpanggil. Ini kita sama-sama perantauan nih ya, gitu kan. Pengen support. Nah, ini yang kita perlu sebenarnya. Kita tuh sesama perantauan mestinya saling support. Harus. Karena
ya rezeki masing-masing deh. Udah diatur sama Tuhan juga gitu ya kan. Oke. Kemudian kamu kesini barengan sama teman-teman. Iya. Apa sih yang membuat kamu bisa memilih selain dari hanya sekedar live musik untuk menempatkan aku pengen have fun nih di Bento gitu? Apa sih kira-kira? Soalnya kita tuh jarang-jarang bisa kumpul satu daerah gitu loh. Jadi ya udahlah kayaknya di sini enak bisa lesehan di bawah gitu. Jadi ya apalagi di sini katanya banyak anak perantau gitu kan. Benar. Soalnya aku tuh ngerasa kalau kita ketemu sesama orang perantau itu seneng. Iya. Soalnya kita kayak ngerasa saudara gitu loh. Iya. Gitu. Apalagi kalau tahu satu daerah gitu. Kebetulan juga istriku orang ke Sumatera Selatan, tapi dia daerah Lubuk Linggau ya. Oh iya. Dia Lubuk Linggau orang Kitogalo. Kalau dia biasanya sih bilang gitu. Dia kalau pakai bahasa Palembang aku udah pusing aja tuh apa itu artinya gitu. Karena bahasa Palembang itu sedikit-sedikit ada Melayu-melayunya. Iya. Kebetulan Melayu Tulen. Orang ibu bapakku Melayu, jadi aku terbiasa dengan bahasa-bahasa Melayu sih. It's okay. Dan mudah-mudahan next time kamu bakal sering-sering kemari deh, ya kan? Karena ya kita juga butuh support teman-teman sesama perantauan ya pastinya. Pasti. Dengan hal itu aku lebih semangat untuk buat kegiatan-kegiatan seperti ini dan mungkin bakal akan selalu bakal ada podcast-podcast juga ke depannya dengan orang-orang yang lain. Dan mohon doa juga dan mohon support juga buat dari UUD untuk kita gitu biar tetap eksistensi di musisi rantau ini tetap jalan gitu. Nah, pastinya support dari teman-teman itu yang kita harapin. Pasti. Kalau boleh tahu nih, UUD kan orang Palembang, Sumatera Selatan. Mungkin UUD juga tahu sih. Orang Palembang identik dengan parasnya wajahnya yang cakep gitu. Dan kulihat itu ada di kamu. Ya abang rata-ratanya. Nah aku dulu milih orang Sumatera Selatan karena cakepnya. Emang cakep sih bini gua. Iya kan. Ceritanya bini gua dulu. Jadi kalau menurut UUD mana lebih baik? Orang menilai UUD sebagai cantik atau smart? Smart. Kenapa gitu? Soalnya cantik belum tentu smart, tapi kalau smart udah pasti cantik. Kalau cantik belum tentu smart, kalau udah smart udah pasti cantik. Iya. Banyak kok yang smart belum cantik-cantik juga. Tapi ada nilai plus. Contoh nih Mas. Iya benar. Nih misalkan ada satu aktivis nih, dia nggak ganteng atau nggak keren lah, tapi kalau dia udah berani naik sama orasi atau apalah dia pintar ngomong gitu, public speakingnya sip, nah itu nambah plus. Nambah plus Iya. ya. Emang kamu pernah ikut demo gitu? Pernah. Kapan? Itu demo di daerahku ya. Kalau yang Itu, di sini yang baru. Di sini kemarin belum di sini gitu loh. Oh belum di sini ya. Kan baru balik. Besar-besaran kemarin di mana? Iya, belum balik. Oh belum. Dulu zamanku kuliah aku nggak bisa ikut demo. Diajak tapi ya gimana orang? Aku masih di sana gitu. Iya. Tapi kalau di sini kamu pasti ikutan lah ya. Ikut turun. Itu teman-teman kan turun semua. Dan memang kita jadi wanita ya searif dan bijaksananya emang harus pinter sih. Iya. Karena pinter itu menjadi pilihan. Pilihan itu pilihan dari seorang pria untuk memilih seorang wanita untuk jadi pasangan hidupnya. Kalau cuma sekedar cakep doang nggak pinter ya susah. Cakep bisa dirawat. Iya benar. Ini butuh perawatan nggak sih? Enggak. Ini real ya? Wow. Aplaus dong. Sih. This is real gitu ya. Real banget. Boleh dong kasih tahu kira-kira apa sih ramuannya gitu atau untuk menjaga kestabilan wajah agar tetap baik di mata orang lah. Standarnya aja. Selain wudhu deh. Enggak ya. Sebenarnya dulu tuh aku jerawatan parah ya. Iya. Terus mungkin apa karena hormon ya nggak tahu. Cuman ya biasalah orang-orang tuh pasti bilang kok kamu jerawatan parah gitu kan. Pasti. Kok sekarang jerawatnya banyak gitu. Dulu kan enggak gitu. Kenapa? Apa gimana gitu. Terus ya dari situ tuh kayak ngerasa gimana ya insecure pasti itu. Terus berusaha gimana caranya biar aku bisa berubah gitu loh. Dalam artian nggak berubah buat orang-orang tapi berubah buat diri sendiri gitu loh. Jadi aku udah berani pakai produk yang boleh dikasih tahu kali. Itu cuman ramuan aja sih. Saya maskeran gitu. Terus rajin cuci muka gitu udah pasti. Iya. Ya, terus aku dulu mudanya ini nih bekas-bekasan jerawat semua. Ya karena dulu itu ya emang terus terang pergi kuliah dari tempatku tinggal sampai ke tempat kuliah itu lumayan jauh. Kemudian debunya segala macam. Nah, apalagi cowok.
paling males banget ngurus-ngurusan yang begituan kan. Yang pasti pola hidup sehat sih. Pola hidup sehat. Soalnya percuma aja kalau kita perawatan jutaan, beli skincare jutaan, konsultasi ke dokter mahal-mahal, tapi kalau kita sering begadang, makan gorengan, segala macam itu percuma. Kalau sekarang kamu ngindarin makan makanan seperti itu atau mengurangi? Mengurangi sih. Mengurangi. Soalnya kalau menghindari banget kayaknya nggak bisa. Soalnya Pastinya. kalau kumpul pasti, apalagi anak rantau ya, Iya, anak iya, kos itu pasti. Lah, itu kamu dulu waktu pas pindah ke sini, itu Ya. kan makanan kita di sana sama di sini itu kan Beda beda banget. Itu gimana kamu bisa Kita akalin masak sendiri. masak sendiri? Iya. Wow. Soalnya kalau beli tuh kadang nggak sesuai gitu loh. Di sini tuh kayak manis kan? Di sini Manis, tuh manis. pedesnya manis. Iya, kalau tempat kita kan pedes, asem, asin, ada. semuanya ada. Nah, Itu kayak hati gue sih. nano-nano ya. Nano-nano ya. Jadi kita akalin kita masak sendiri. Selain hemat juga bisa sesuai selera kan? Benar. Ya memang caranya cuman itu sih ngakalin. Iya pasti. Cuman kalau lagi kangen masakan orang tua ngirim nggak? Kejauhan. Kejauhan? Iya. Keburu basi kali ya? Iya. Paling-paling kayak makanan khasana sih kayak tempoyak tahu? Oh tahu. Nah, Aku pernah tempoyak makan. terus Sering masak itu. Iya, tempoyak terus rusip tahu nggak? Rusip. Pede. Itu tuh kayak ikan. Pedo nggak? Pedo. Ada lagi rusip, ada lagi. Oh, ada lagi. Iya, itu kayak fermentasi ikan kan. Dia kayak setengah bukan gulai sih, ya fermentasi ya. Dia ikan dikasih garam terus diemin sampai berminggu-minggu gitu. Iya. Nah, itu paling yang dikirimin sih itu. Sama satu lagi kalau kita lagi musim ikan mode, pernah denger istilah itu? Jarang sih, cuman Kalau diolah lagi jadiin pempek nggak? Iya, banyak kan? orang pada ini nangkul namanya. Iya. Itu pasti kan melimpah banget kan ikannya. Jadi kita orang tua tuh sering bikin kayak kelempang, pempek itu dikirim. Kalau kamu bisa buat pempek? Bisa nggak bisa sih. Sebenarnya buat pempeknya mungkin gampang kali ya. Buat Iya. cukanya itu loh ya. Iya, Ya itu, iya. kuahnya itu kan. Kalau salah. Soalnya di sini nggak ada gula batok tuh jarang gitu. Oh, gula batok iya, yang asam semerah itu ya? Bukan gula merah yang ini yang pekat. Kan kalau di sini kan warnanya kayak coklat gitu kan. Iya benar. Oh iya. Aku lumayan sering sih istriku masakin yang Pasti gitu. orang sana pasti bisa sih. Iya, rata-rata sih dia selalu masakin itu. Oke, berbicara soal tadi perawatan wajah. Kan kamu cerita tadi itu mungkin menyangkut persoalan mungkin hormon atau Iya. segala macam. Itu kira-kira faktor hormon itu apa sih yang mendasari bisa menyebabkan jadi jerawat atau apa? Biasanya sih kita kan kalau mau ke puber gitu, itu kan pasti peralihan gitu loh dari ini ke dewasa itu kan ada peralihan. Nah di situ kadang kulitnya tuh kalau ada yang kelebihan, ada yang kurangan gitu loh hormonnya tuh. Nah itu biasanya ada yang jerawatan, ada yang nggak jerawatan. Itu faktor begadang juga masuk kok sih? Iya, itu kalau kita udah biasa gini, kalau begadang tuh pasti. Kalau kamu tidur paling cepat jam berapa? Paling cepet jam 9, soalnya kadang 9 kan, malam? Iya. Serius? Paling cepet kan? Iya, paling Iya. cepat, paling lama. Kalau paling lama kadang nggak tidur, Serius? kerjain tugas. Oke, nggak tidur terus besok paginya kuliah. Iya, Itu konsen emang? iya konsen. Ini enak loh online kan, jadi Oh, bisa iya. disambi kalau Siap, online. siap. Benar, Kalau benar, offline benar. itu benar-benar nggak tidur. Iya. Kita Kan angkat. nggak perlu ke kampus kan? Iya, Enak banget loh zaman sekarang. Iya. Anak sekarang tamat sekolah nggak perlu pakai UN. Bener nggak? iya benar. Ya kan? Kemudian kuliahnya udah kuliah online semuanya. Waduh, enak Bisa banget. disambi. Bisa disambi ya. Tapi kalau bisa jangan disambi sih. Itu kamu jurusan apa sih? Aku biologi murni. Wow, Biologi. smart banget loh itu. Itu Amin. biologi apaan sih pelajarannya? Aku bingung ini. Dulu aku punya guru biologi. Iya. Sebenarnya dia nggak pernah juga jurusan biologi, tapi bisa ngajar biologi. Gimana tuh? Sebenarnya biologi tuh semua yang hidup kita pelajarin. Bukan yang hidup aja sih. Semuanya deh Semua yang hidup dan yang akan hidup, reproduksi masuk di sana. Pak? masuk, semuanya masuk. Dari tumbuhan, makhluk hidup, hewan, mamalia semuanya dipelajarin. Dari yang bakteri bisa. Itu dominan kita pelajarin tuh makhluk hidup yang mana nih? Semuanya. Termasuk organ tubuh manusia gitu Iya ya. semuanya. Itu ada biologi dasar. Nah kecuali kalau nanti kayak aku nih semester 5 tuh baru penjurusan. Kita mau ambil kemana? Atau bakteriologi, zoologi itu hewan, atau ke botani tumbuhan Aku gitu. kalau udah pakai logi itu jadi gila aku jadi.
pusing. Iya, pusing banget. Tapi itu pilihan kamu atau memang dulunya ikut ujian UNPTN atau apa gitu? Alhamdulillah aku dapet di UIN ini SBM sih. SBM itu berarti masih undangan ya? Bukan, SBMPTN tuh seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Maksudnya sesudah UMPTN baru ikut itu? Sehabis SNMPTN itu SBMPTN. Oh gitu. Ya tapi itu lumayan ketat juga kan? Iya, soalnya dia kalau salah minus 1, kalau benar kan poin 4. Poin 4. Iya. Iya. Dulu kenapa nggak terpikir mau masuk UI gitu atau apa segala macam? Nggak tahu, pokoknya pikiran udah dulu sih daftarnya aku di UIN Syarif Hidayatullah jurusan kedokteran, cuman belum rezeki jadi terus aku cari jurusan yang mendekati kedokteran. Jadi dapatlah biologi murni, dapatnya di UIN Sunan Kalijaga. Bayang kalau kamu jadi dokter, waduh dokter cakep juga deh. Tapi sayangnya nggak rezeki ya. Yang rezeki ya. Mungkin adikmu kali. Adikmu sekarang udah Kelas 6 SD. Ya jauh. Jauh, lumayan. Selisihnya jauh banget. 9 tahun. 9 tahun. Iya. Aku sama adikku 11 tahun. Masih jauh lah. Lebih jauh lagi. Tapi itu lumayan jauh loh 9 tahun yang kitanya dulu udah jadi ikon di rumah ya kan? Iya. Jadi anak yang Anak tunggal. Iya anak tunggal ya kan. Tiba-tiba dapat adik. Jadi anak bungsu paling lama kan. Nah, baru tiba-tiba datang adikku. Ya alhamdulillah sekarang udah umur gini ya mikirnya ya enjoy aja. Tapi kalau dulu awal-awal sih lumayan seret juga sih. Bakal ada iri-iri itu pasti lah ya. Munafik kalau enggak sih. Manusiawi itu. Manusiawi banget. Iya. Iya. Orang tua pernah kemari? Pernah sih pas pulang ke tempat kan ada saudara juga. Oh di sini ada saudara? Ada. Orang tua kesini jalur darat, jalur udara? Darat, mobil pribadi sendiri. Karena jalan udah cepat kan? Iya, di Lampung udah tol. Udah tol. Total tol. Sama. Kami dari Pekanbaru ke sini juga pakai mobil. Iya. Sama. Memang lebih enak sih dan jujur sih aku pribadi orangnya lumayan fobia. Sama Fobia ketinggian. Makanya nggak berani, mending biar udahlah capek-capek badan apa segala macem. Yang penting selamat gitu. Karena kalau kecelakaan pesawat tuh upaya untuk menyelamatkan diri itu hanya 20%. Selebihnya ya mati. Iya pasti. Kalau pasrah kalau udah pasrah itu mah. banget. Nah, itu kalau jalur darat kan kita masih ada upaya untuk menyelamatkan diri. Oke, so kayaknya asik banget pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan ke depan kita bakal ada waktu lagi buat ngobrol-ngobrol lebih santuy. Mungkin sama teman-teman UUD juga yang sama perantauan. Next time kita bakal ngobrol-ngobrol lebih asik, lebih menceritakan lah apa sih yang indah-indah di Jogja. Iya. Karena banyak yang indah yang pasti ya. Yang di sini kita bisa menempa diri. Nggak habis-habis Ya, Jogja tuh. menjadi orang yang kalau di tempat kita mungkin sedikit agak angkuh dalam tanda kutip ya. Iya. Kalau sampai di sini kita bisa loh duduk Toleransi, sehat, ya. toleransi ya. Jadi kita banyak belajar di Jogja. Ya mudah-mudahan kita semua sukses di rantau ini. Amin. Ya kan? UUD juga dapat menyelesaikan kuliahnya. Amin. Dan membanggakan kedua orang tuanya pastinya. Kak doain. Terima kasih atas waktunya UUD. Iya, sama-sama. Nah, Oke guys, tadi ini kita udah ngobrol-ngobrol bareng Mbak UUD. Mbak bukan Mbak, kalau orang Kope. bukan Ayu, bukan. Kupe. Oh, OP. Kope. Oke. OP. Ayu juga bisa Ayu sih. bisa. Iya. Jadinya Ayu sih kalau tak dengar. Sama Ayu UUD yang udah berbagi cerita kisahnya di sini. Dan buat teman-teman semua, so thank you banget yang udah like, comment, share, and subscribe channel YouTube Apandi Official atau Aka Studio Production atau Musisi Rantau. Terima kasih banget. Dan ini salah satu teman kita, rekan kita yang jumpa dari Instagram, bisa nongkrong di sini dan kita bersua di sini. Kita doakan semua anak rantau semoga sukses di rantau orang. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, thank you banget atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.